Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Waalaikumsalam. ingin berdiskusi tentang iklan online. Kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Diki Ari, kedua Diki Hernadi, ketiga ada Eka Fakhrianto. Selanjutnya, iklan online. Pengertian iklan online atau biasanya disebut dengan online advertising adalah info atau pesan yang disampaikan kepada khalayak ramai yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengajak, dan membujuk agar khalayak luas ikut ke dalam ajakan tertentu yang dipasang dan bisa terlibat pada jaringan internet. Iklan online menggunakan media elektronik untuk memasarkan iklannya. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan online. Yang pertama ada social media advertising. Salah satu jenis iklan online yakni social media advertising atau iklan yang ditampilkan di media sosial. Kamu dapat mengunggah segala bentuk iklan di platform media sosial seperti poster digital, foto, hingga video yang bisa diputar otomatis. Iklan online ditampilkan melalui media sosial sangatlah mudah. Selain itu, kamu dapat mengunggah iklan media sosial berdasarkan target audiens yang dilihat dari jenis kelamin, usia, lokasi, latar belakang pendidikan, hingga minat mereka. Kedua ada display ads atau display advertising. Jenis iklan online selanjutnya adalah display ads. Display ads merupakan iklan online yang biasanya ditampilkan dalam bentuk foto, video, grafik, atau konten visual lainnya. Biasanya, display ads akan ditempatkan pada situs web pihak ketiga yang ketika diklik akan mengarahkan pengguna kembali ke situs web usaha milikmu. Selanjutnya yang ketiga ada email marketing. Email marketing adalah iklan online yang ditampilkan oleh penjual secara langsung pada email pengguna. Umumnya, pelanggan yang sudah ada atau pernah melakukan pembelianlah yang menjadi sasarannya. Jadi, hubungan antara brand dengan pelanggan bisa terjaga lebih baik dalam jangka panjang. Email marketing akan mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang. Melalui email marketing, kamu bisa memberikan berbagai penawaran menarik, misalnya diskon untuk produk baru, gratis biaya kirim dengan pesanan jumlah tertentu, flash sale, dan lainnya. Yang keempat, search engine marketing. SEM dirancang untuk meningkatkan visibilitas situs web usaha kamu di halaman hasil mesin pencarian SERP dengan membayar untuk muncul di mesin pencari seperti Google. SEM sering disebut juga dengan PPC, Pay per Click, yang dapat diukur dengan CPC, Cost per Click, atau CPI, Cost per Impression. Yang kelima ada mobile advertising. Mobile advertising atau periklanan seluler merupakan jenis iklan online yang ditayangkan melalui aplikasi seluler. Post notification, SMS atau pesan teks, dan MMS. Mengingat perangkat seluler seperti smartphone dan tablet telah menjadi kebutuhan banyak orang, maka mobile advertising sangat potensial untuk meningkatkan penjualan. Namun, mobile advertising harus dilakukan secara hati-hati agar audiens tak merasa terganggu privasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka. Untuk kancah teknologi untuk pembuatan iklan saat ini dan masa depan. Satu, televisi. Beriklan di televisi memang sangat menarik paling banyak konsumen karena mampu menampung banyak iklan. Metode iklan yang berupa gambar bergerak dengan suara juga lebih memikat hati penontonnya. Dua, brosur. Brosur adalah media promosi cetak yang dikeluarkan dalam bentuk jumlah yang banyak sekaligus secara tidak berkala dengan satu hingga beberapa halaman kecil dalam kualitas yang bagus. Hingga kini brosur masih cukup digemari oleh para pengusaha untuk mempromosikan bisnisnya. Tiga, banner.
Untuk tampilan yang lebih mencolok lagi, Anda bisa menggunakan media promosi berupa banner yang dicetak dalam ukuran besar dan dipasang di tempat yang mudah dilihat. Umumnya banner memiliki ukuran 80 kali 200 cm, sehingga dari jarak jauh pun sudah dapat dilihat oleh orang. 4. Poster. Poster memang merupakan salah satu media yang paling umum digunakan untuk mempromosikan bisnis. Pemasangannya yang berada di tempat strategis dan ukurannya yang cukup besar membuatnya berpotensi besar menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. 5. Merchandise. Konsumen pasti akan sangat senang jika mendapatkan barang gratis dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, menggunakan media promosi berupa merchandise cukup baik dalam memikat hati konsumen untuk membeli brand Anda. 6. Radio. Memasang iklan di radio juga tergolong efektif dalam menarik minat konsumen, tidak membutuhkan banyak biaya, mampu menjangkau wilayah secara luas, dapat diterima dan didengar di wilayah tanpa listrik, dan dapat menyampaikan dan penyampaiannya lebih mudah diterima siapa saja. 7. Koran atau media majalah. Media promosi koran dan majalah keduanya merupakan media cetak yang dapat menampilkan banyak informasi dan sering dibacakan konsumen. Memasang iklan di koran bisa berupa tulisan yang dipasangkan pada kolom khusus iklan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Diki Arik. Jenis-jenis media promosi online yang efektif. 1. Google Shopping. Google Ads merupakan media promosi online yang memiliki beragam pilihan samping yang bisa dipilih. Jika pelaku usaha memiliki tujuan meningkatkan penjualan, layanan atau fitur Google Shopping bisa menjadi campaign yang relevan untuk dipilih. Yang kedua, Facebook Ads. Facebook Ads dinilai sebagai media promosi online yang efektif karena pengguna Facebook di Indonesia yang sangat beragam, mencakup berbagai kalangan kelas dan usia. Ini memudahkan pelaku usaha untuk menentukan target iklan dengan spesifik. Selanjutnya, Instagram Ads. Instagram merupakan media sosial yang berada dalam naungan Facebook, yang saat ini berada di bawah Meta Platforms Inc. untuk melakukan media promosi online. Melalui Instagram Ads, caranya cukup mudah, yaitu langsung dapat dipasang lewat aplikasi Instagram. Biaya pemasangan iklan di Instagram Ads ini adalah sebesar 20.000. Yang keempat, Twitter Ads. Media promosi online paling efektif lainnya adalah Twitter. Salah satu media sosial yang populer di dunia ini tidak hanya menyediakan satu fitur untuk mempromosikan produk dan atau jasa, melainkan ada beberapa, yaitu metode tweet, promote tweet, hingga promote trend. Yang kelima, TikTok Ads. TikTok merupakan media sosial yang tergolong baru dibandingkan Facebook maupun Instagram. Namun seiring berjalannya waktu, media sosial asal Tiongkok ini menjelma sebagai salah satu yang populer. Media sosial yang kerap digunakan untuk berekspresi ini saat ini juga dapat digunakan sebagai media promosi online. Dari Ads yang merupakan salah satu media promosi yang efektif, menguntungkan, dan tidak melakukan biaya iklan.
Berikutnya model penghitungan biaya iklan online. Cost per klik atau CPC adalah cukup banyak model perhitungan biaya iklan online. Bagaimana barang pula metode pembayaran iklan online, setiap platform biasanya memiliki penghitungan sendiri. Google misalnya menggunakan average cost per click atau AFC. CPC seperti namanya, biaya yang harus dibayar tergantung berapa banyak jumlah klik yang dihasilkan dari iklan tersebut. Kedua, cost per impression. Satu model perhitungan biaya iklan online populer lain adalah cost per impression. Jika pada CPC pengiklanan akan membayar hanya setelah situs diklik, maka pada model CPI tidak demikian. Hitungan akan dimulai setiap kali seorang mengunjungi halaman tempat iklan ditampilkan. Ketiga, model lain seperti model pembayaran iklan online, model perhitungan biaya juga sebetulnya tak hanya ada dua. Ada pula model cost per line (CPL), di mana pengiklan hanya membayar untuk mendaftar yang melakukan hal tertentu, terlepas dari berapa banyak pelayanan atau klik. Selanjutnya, apa saja metode pembayaran iklan online? Saya aja. Google menyediakan Saya aja yang selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada apa saja metode pembayaran iklan online. Google menyediakan dua sistem pembayaran yang dapat dipilih ketika pengiklan mendaftar, yaitu sistem otomatis dan manual. Yang pertama ada otomatis dengan kartu kredit. Metode pembayaran iklan online yang pertama adalah metode otomatis. Ringkasnya, ini sama seperti menggunakan kartu pasca bayar untuk ponsel. Iklan dapat langsung berjalan dan tagihan akan muncul saat mencapai limit atau setelah 30 hari dalam pembayaran terakhir mana saja yang lebih dulu tercapai. Karena sifatnya otomatis, maka untuk menggunakan metode pembayaran iklan online yang satu ini, pengiklan harus memiliki kartu kredit. Yang kedua, manual atau non-kartu kredit. Metode pembayaran iklan online di Google juga bisa dengan cara manual. Dengan cara ini, pengiklan harus mendepositkan sejumlah saldo ke Google. Jadi mirip seperti menggunakan SIM prabayar. Saldo perlahan berkurang seiring dengan jumlah klik yang masuk ke situs, dan jika habis maka masa promosi pun selesai sebelum top up lagi. Untuk top up, pengiklan tetap dapat melakukannya dengan kartu kredit, tapi pilihannya lebih beragam, termasuk memanfaatkan kartu debit atau transfer bank. Pengaruh iklan dalam e-commerce. Pergerakan kegiatan pengiklanan di media sosial seperti YouTube, Instagram, hingga Facebook, ini pengaruhnya bahkan lebih masif dan dahsyat melebihi daya pikat iklan di majalah, tabloid, radio, dan televisi, sehingga dapat membantu untuk menaikkan minat konsumen terhadap produk yang dijual dan cukup efektif dalam perdagangan digital. Dan ini daftar pustakanya. Selanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh itu Kak. jawab pertanyaan. Oke. Saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman kelas. Yaitu satu, apa jenis iklan browser tanpa langsung muncul iklan tersebut? Ya, jenis iklan tersebut ya merupakan adalah adware yang menampilkan iklan dalam wujud pop-up beruntun pada suatu website. Bahkan terkadang iklan
tersebut sampai menutupi konten yang Anda ingin baca. Yang kedua itu ada lebih efektif mana menggunakan CPL atau CPC. Menurut saya sebagai pengiklan lebih baik menggunakan CPL karena pengiklan hanya membayar untuk pendaftaran yang melakukan hal tertentu terlepas dari berapa banyak tayangan atau klik pada iklan tersebut. Yang ketiga, lebih efektif mana iklan online atau iklan biasa. Menurut kami dari segi teknologi yang sekarang serba mobile, jadi lebih baik menggunakan iklan online. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Diki Ari. Yang keempat, perbedaan Google Advertising dengan Google AdSense. Google AdSense merupakan iklan berbayar yang ditampilkan di beberapa platform seperti penelusuran, search engine, display, dan YouTube berdasarkan keyword atau kata kunci yang sudah ditargetkan. Google AdSense adalah platform periklanan dan bagian dari jaringan iklan yang dimiliki oleh Google yang memudahkan seseorang menghasilkan uang melalui periklanan online. Yang kelima, iklan pop-up yang mengandung hal dewasa, apakah bisa dihilangkan? Sebenarnya ada cara untuk menghilangkan iklan pop-up itu dengan cara menggunakan adblock. Jadi iklan tidak akan muncul di browser kita. Pertanyaan nomor 6, akankah iklan online akan tergantikan di masa yang akan datang? Menurut kami, iklan online tidak akan tergantikan karena teknologi semakin lama semakin berkembang yang dimana internet tersebut luas di seluruh dunia. Sekian dari kami untuk pembahasan tentang iklan online. Saya ucapkan terima kasih banyak.